Uli sejak tadi tidak bosan merayu keponakannya itu. Dia seperti memiliki 1001 cara untuk membuat sepasang anak kecil itu terkesan padanya. Dia juga sudah melakukan berbagai cara agar keduanya bisa tertarik padanya. Kedua bocah kecil yang ada di hadapannya ini sungguh sangat menggemaskan tapi juga cuek hampir dengan Arya. Hanya saja, ini versi anak kecilnya. Uli tertawa sumbang saat melihat kelakuan kedua bocah kecil itu. Jangankan tertarik pada Uli, keduanya bahkan sama sekali tidak melirik Uli sedikit pun. Mereka berdua asik merenung dan menatap ke bawah dengan kedua tangan saling bertautan. Kalau begini, Uli jadi ingat saat dia mendekati Arya dulu. Saat dirinya dengan gencar melakukan berbagai cara agar Arya bisa mencintai dirinya. Namun, apapun yang dia lakukan tetap saja gagal. Sampai detik ini, Uli sama sekali tidak melihat kalau Arya mencintai dirinya. Saat ini Uli hanya melihat kalau laki-laki itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Memang beberapa kali Arya sempat mengatakan kalau dirinya ingin memulai kehidupan berumah tangga dengan Uli seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun, Uli tetaplah seorang wanita yang ingin mendengar langsung ucapan cinta dari mulut suaminya. Bukan dengan kata-kata, "Kita akan mulai bersama," itu bukanlah sebuah kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan. Kalau ada yang perlu disalahkan, ini adalah kesalahan Uli sepenuhnya. Lebih tepatnya kesalahan keluarga Uli yang membuat mereka menikah tanpa saling mengenal dulu. Sebuah ketidakadilan bagi Arya yang saat itu tanpa sengaja tertangkap karena wajahnya yang mirip sekali dengan Monang. Namun, Uli yang takut menjadi janda membuat dirinya mementingkan ego dengan cara mempertahankan Arya. Tidak terasa kejadian itu sudah terjadi 1 bulan lalu. Dan saat ini mereka akan memulai semuanya. Memulai dari awal sebagai pasangan suami istri pada umumnya. Mereka berdua ini memang sulit untuk didekati, tanya Uli pada Yuna. Iya, apalagi kalau aku sedang marah pada mereka. Jangankan orang lain, papanya saja datang membujuk merek menolak. Yuna menjawab sambil memainkan ponselnya. Dia bukannya tidak peduli dengan dua anaknya yang sedang memasang mode ngambek itu. Hanya saja kalau tidak mendiamkan kedua anaknya itu pasti mereka akan berpikir bahwa ibunya hanya jahil saja. Pernah sekali Yuna memberi hati. Saat sedang marah karena perbuatan kedua anaknya lalu tanpa sadar dia berbicara dan mengajak keduanya bermain. Saat itu juga kedua bocah itu melunjak. Terlahir dari anak orang kaya yang segala fasilitasnya dipenuhi dan tak pernah kekurangan satu apapun, itu membuat kedua bocah itu memiliki sikap semena-mena. Tidak ada siapapun yang ditakuti keduanya kecuali mamanya. Bahkan Zoe pun bisa mereka perlakukan dengan sesuka hati. Sebab ayah mereka itu selalu membela dan menuruti segala keinginan mereka berdua. Hanya karena es krim bisa sampai seperti ini, tanya Uli tak percaya. Bagaimana bisa jika hanya karena sepotong es krim kedua bocah ini jadi anak yang sangat menyedihkan? Iya, mereka berdua ini sudah makan es krim entah berapa banyak kemarin saat ada acara jamuan makan malam di keluargaku. Lalu sekarang malah meminta es krim lagi. Bukannya aku tidak mau membelikan mereka, tapi kalau keduanya sakit, siapa yang repot? Yuna berkata dengan penuh penegasan. Mendengar untaian kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut mamanya membuat kedua bocah itu semakin menundukkan pandangannya. Mereka kelihatannya takut sekali padamu, Nah.
Uli berkata seperti itu setelah melihat reaksi mereka terhadap ibunya saat mendengar ucapan barusan. Aku tidak tahu dulu memiliki dosa apa, sampai anakku bisa seperti ini. Mereka berdua sangat kreatif. Di dalam rumah tidak ada satupun yang mereka takuti, hormati atau segani kecuali diriku sendiri. Sebab itu aku mendidik mereka dengan keras. Dua bocah itu saling bertatapan satu sama lain. Raut wajah keduanya terlihat seperti orang yang teramat bersalah atas apa yang telah terjadi. Bahkan sang bocah perempuan hampir meneteskan air matanya. Untunglah bocah laki-laki itu dengan sigap mengelap mata saudaranya. Ya, anak-anak memang seperti itu. Nah, mereka ini beda 1 tahun atau kembar? Tanya Uli penasaran. Sejak tadi memperhatikan, membujuk dan merayu tapi dia tidak mendapatkan apa pun. Bahkan antara Uli dan dua bocah cilik itu tidak saling berkenalan satu sama lain. Mereka ini beda 1 tahun, tapi aku memang sengaja mendandaninya seperti anak kembar. Lucu saja. Yuna tergelak saat melihat kedua anaknya. Sepasang anak yang dikaruniakan Tuhan untuknya. Menjadikan Yuna sebagai wanita paling sempurna di muka bumi ini. Kenapa tertawa? Tanya Uli yang semakin bingung. Tidak apa-apa. Aku memang selalu seperti ini kalau melihat kedua anakku ini. Kemarilah, kata Yuna merentangkan tangannya. Mendengar itu membuat kedua bocah itu saling menatap mamanya secara bersamaan. Membuat Yuna menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kemudian merentangkan tangan untuk menyambut kedua anaknya. Itu, jangan nakal lagi. Mama hanya tidak ingin kalian sakit nantinya, kata Yuna. Dia merengkuh kedua malaikat kecilnya itu. Mengelus kepala mereka dengan penuh kasih sayang. Uli hanya menatap ketiga manusia berbeda generasi itu dengan penuh haru. Sekarang kenalan dulu sama Mami tua. Yuna menyuruh anak-anaknya untuk berkenalan dengan Uli. Hai Mami tua, sapa bocah laki-laki itu menghampiri Uli. Hai ganteng, namanya siapa? Tanya Uli menyambut bocah laki-laki itu. Nama aku Yoiko. Aku anak tertua, katanya dengan lantang dan penuh percaya diri. Melihat Yoiko yang seperti itu membuat Uli menatap Yuna, sebab di balik anak-anak yang cerdas dan pemberani pasti ada ibu yang hebat. Dia memang begitu. Umurnya sudah 3 tahun. Sekarang sudah sekolah. Uli mengerutkan keningnya kala mendengar bahwa anak 3 tahun sudah disuruh sekolah oleh ibunya sendiri. Hai Mami tua, sapa bocah kecil perempuan. Hai cantik, siapa namanya? Tanya Uli pada gadis kecil itu yang sedang berjalan menghampiri dirinya. Ama atu Elina Ante. Gadis kecil itu memperkenalkan namanya dengan gaya bahasanya yang masih cadel. Hai Elin, ini Mami tua bukan tante, jawab Uli mencubit penal hidung mancung gadis kecil itu. Hehehe, Elin upa, Mami ua bukan ante, tanyanya sekali lagi meyakinkan. Yes, Mami tua, Uli tertawa lepas. Bocah kecil yang tadinya mirip seperti es di kutub utara itu kini telah berubah menjadi makhluk yang mudah untuk didekati. Tak sia-sia perjuangannya sejak tadi. Semoga saja perjuangan Uli untuk mendapatkan hati Arya juga bisa berakhir bahagia. Semoga Arya bisa menerima dirinya dan juga mencintai dirinya. Dia ini anak paling centil sejagat dunia mungkin. Aku sama sekali belum pernah bertemu dengan gadis centil seperti ini. Yuna malah berkata seperti itu mengenai tanggapannya tentang gadis kecilnya itu.